Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami di iNews Pagi. Kita informasi berikut ya, pemirsa. Gunung api Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Ketinggian abu vulkanik mencapai 1.500 meter dari puncak kawah. Gunung Lewotobi laki-laki erupsi menyemburkan abu vulkanik disertai guguran awan panas. Erupsi terjadi sebanyak 3 kali dengan ketinggian abu vulkanik mencapai 1.500 meter dari puncak gunung pada erupsi yang terakhir. Kolom abu vulkanik tebal condong ke arah utara. Warga diminta tidak melakukan aktivitas di radius 5 km dari kaki Gunung Lewotobi. Gunung api Lewotobi laki-laki masih berstatus level 3 atau siaga. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur juga kembali erupsi. Gunung Semeru menyemburkan kolom abu vulkanik setinggi 1.300 meter dari puncak dengan abu vulkanik pekat condong mengarah ke sisi timur laut pada Jumat sore. Letusan juga disertai awan panas guguran dengan jarak luncur sejauh 800 meter ke sisi tenggara atau mengarah ke Besuk Kobokan. Data pos pengamatan Gunung Api Semeru, letusan terekam seismograf selama 124 detik. Petugas BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau warga di kaki Gunung Semeru untuk tidak panik namun tetap waspada. Status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Lintas Sumatera di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan yang melibatkan 3 kendaraan truk. Ya, akibat kejadian itu seorang kernet truk terjepit hingga menyebabkan sang kernet tewas. Inilah video rekaman detik-detik warga saat proses evakuasi kernet truk yang terjepit di kabin truk di bagian kiri akibat laga beruntun di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Proses evakuasi sendiri berjalan dramatis. Terlihat petugas kepolisian dan dibantu warga sedang sibuk berusaha membantu kernet yang terjepit. Evakuasi sempat terkendala dengan bagian depan truk yang ringsek dan menjepit di bagian kaki kernet. Setelah berjibaku, petugas dan warga berhasil mengevakuasi kernet dalam kondisi tak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit di Kota Lubuk Linggau untuk dirawat. Namun saat menjalani perawatan, sang kernet meninggal dunia. Sementara sang supir mengalami patah tulang kaki sebelah kiri dan luka robek di paha dan dirawat di rumah sakit Kota Lubuk Linggau. Kejadian kecelakaan itu terjadi bermula mobil truk yang sedang parkir di bahu jalan jalur sebelah kiri sedang mengisi minyak. Kemudian ketiga truk terlibat kecelakaan hingga membuat seorang kernet terjepit dan tewas saat menjalani perawatan di rumah sakit. Berapa mobil, Pak? Ini kalau saya dengar tadi kan pas kejadian itu saya tidak ada kan. Itu sekitar 3 mobil. Ada korban tadi, Pak? Ada lah. Yang mobil ini, yang nomor itu korbannya. 1 meninggal. Meninggal ya, Pak? Ya. Kasus kecelakaan ini sudah ditangani petugas Satlantas Polres Lubuk Linggau. Untuk penyebab kecelakaan, pihak kepolisian saat ini masih mencari keterangan saksi-saksi di sekitar guna mengetahui penyebab kecelakaan. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kakek yang berprofesi sebagai nelayan di Bangka Selatan diserang buaya ganas saat sedang melaut. Ya, detik-detik korban meminta pertolongan sempat direkam oleh warga yang turut menyelamatkan korban. Tolong! Tolong! Baharudin, kakek berusia 75 tahun warga dusun Mempunai, Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, diserang buaya ganas saat sedang menyungkur udang di laut setempat. Warga yang menyelamatkan korban sempat merekam detik-detik korban meminta pertolongan. Tapi saya pun melihat ke arah sini, ke tempat kawan-kawan sambil minta pertolongan juga, tolong saya tidak tolong seperti itu kan. Nah, setelah jarak sekitar antara sekitar 50 meter, saya kelihatan bahwa itu berarti ada kejadian. Nah, saya lihat itu ada ini, Bapak itu, Pak Haji Baha itu lagi berusaha berjuang menyelamatkan dari serangan buaya itu. Jadi korban itu luka-lukanya di bagian mana aja, Bang? Kalau saya nggak salah lihat itu antara di bawah pinggul
di bawah bokong itu yang apa kayak semacam luka inilah, luka dalam lah, sama di punggung itu yang saya kelihatan. Tim BPBD dan Damkar Bangka Selatan bersama warga setempat saat ini masih terus berjaga dan berupaya menangkap buaya di perairan ini lantaran kerap mengganggu nelayan saat melaut. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno, iNews melaporkan. Pemirsa, tepat hari ini, 3 Februari 2024, Indonesia dan Rusia merayakan 74 tahun hubungan persahabatan. Sama-sama menyelenggarakan pemilu, Presiden Putin tetap menjalin hubungan baik dengan Indonesia. Siapapun presiden yang terpilih kelak. Dan simak wawancara iNews dengan Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobyeva berikut ini. Tidak hanya di Indonesia, publik Rusia kini bersiap untuk mengikuti pemilu pada 15 hingga 17 Maret mendatang. Vladimir Putin ikut bersaing sebagai petahana dari jalur independen. Ini akan menjadi pemilu pertama pasca amandemen konstitusi Rusia tahun lalu. Dan diselenggarakan saat perang Rusia-Ukraina belum selesai. Dengan peringkat persetujuan yang berkibar sekitar 80%, Putin jauh lebih populer dibandingkan ketiga kandidat utama lain. Kepada iNews, Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobyeva, mengatakan Vladimir Putin telah mengumpulkan 2 juta lebih tanda tangan sebagai syarat untuk ikut maju dalam Pilpres mendatang. In our system, if you want to be an independent candidate, you have to present to the Central Election Commission 300,000 signatures. As far as I know, he collected more than 2 million. So that shows actually the overwhelming support that our people give to President Putin and his policies. Dalam kunjungannya ke Moskow tahun lalu, Jokowi menyampaikan dukungan kepada Putin yang menjalin hubungan baik dengan Indonesia sejak era Megawati Soekarno Putri. Indonesia bahkan menawarkan diri untuk memediasi sengketa Rusia dengan Ukraina, ditandai dengan kunjungan Jokowi ke Kiev menemui Presiden Volodymyr Zelensky. Jika Putin menang, dan ini banyak diramalkan banyak pihak, maka kebijakan Putin terhadap Ukraina tidak akan berubah. Duta Besar Vorobyeva menampik tudingan Putin enggan merintis jalan damai. Policies will be continued. And if you are asking me about the Ukrainian crisis and the situation there, it is clear now that without the military and financial support of the West and the big amount of defense equipment and many kind of support that the West, and I mean by the West, the United States and their allies are giving to Ukraine, this crisis would have been over a long time ago. They're just pouring oil into fire. It is clear that the so-called counter-offensive of Ukrainian army has failed. Slowly but steadily we're advancing. And the problem with the Ukrainian crisis is that we don't see any signs from Kiev that they want to engage in any kind of dialogue. Disinggung mengenai pemilu Indonesia dalam waktu dekat, Duta Besar Vorobyeva tidak menjagokan siapapun, meski mengaku mengenal baik sejumlah kandidat. Mulai dari Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang sangat dihargai Rusia karena berinisiatif menyumbangkan solusi untuk mengakhiri krisis Ukraina, juga Menko Polhukam Mahfud MD. You remember when Prabowo Subianto came out with the peace initiative last year during the Shangri-La dialogue. What was the reaction from Ukraine? No, immediately, like several minutes after, they said no. So you see, it's not a lack of parties who would like to mediate or who are proposing peace initiatives. Vorobyeva menambahkan kini Zelensky tengah mengatur inisiatif dialog damai yang disponsori Amerika Serikat dan beberapa negara barat.
Namun formula perdamaian ini tidak berpijak pada kenyataan, karena Zelensky ingin mengembalikan posisi Crimea dan Donbas yang telah jatuh ke tangan Rusia kembali ke wilayah Ukraina. Dari Jakarta, Wela Sherlita, Tri Julianti, iNews melaporkan.